Tuhan, kita sungguh bersyukur Tuhan sudah menolong memberkati kita dengan ibadah yang diberkati pagi hari ini, dan mari sekarang kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kemudian kita sambung dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak hanya percaya tetapi kita tahu bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah peristiwa sejarah. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita yang sifatnya fiksi, tetapi ini adalah peristiwa sejarah. Ini benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu, disaksikan oleh para murid dan banyak orang lain. Ya, bahwa Yesus dia terangkat ke surga. Yesus dia naik ke surga. Dan itu adalah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, dan memiliki makna yang sangat dalam bagi keselamatan jiwa kita. Nah, berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga, Bapak Ibu, apakah kita pernah bertanya ya, mungkin di dalam hati, mengapa Yesus tidak terus tinggal di bumi ini setelah kebangkitannya? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Bukankah lebih mudah bagi banyak orang untuk percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau dia tidak naik ke surga? Coba bayangkan kalau murid-murid saja seperti Thomas setelah melihat Yesus meraba luka-luka di tubuhnya, meraba luka di tangannya, di kakinya, bahkan di lambungnya. Dia menjadi percaya, dia berteriak, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Tentunya ada banyak orang lain yang akan percaya kepada Yesus ketika melihat Yesus terus berada di bumi dalam bentuk tubuh kebangkitannya itu. Lebih banyak orang dimenangkan, lebih banyak orang diselamatkan. Tetapi faktanya Yesus Kristus naik ke surga. Amin. Dia naik ke surga meninggalkan para murid-muridnya. Dia tidak mengerjakan pekerjaan keselamatan itu sendiri. Tetapi dia mencurahkan Roh Kudus dan memampukan mereka untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah Bapak Ibu, Yesus tidak naik ke surga sebab dengan kenaikannya ke surga, Yesus menggenapi rencana Allah yang sempurna.
Dan Yesus membuka jalan jalan bagi kita gerejanya untuk melayani dia. Amin. Untuk menjangkau jiwa-jiwa sesuai dengan amanat agungnya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah kuajarkan kepadamu. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita belajar setidaknya ada 3 kebenaran penting yang harus terus kita ingat, kita syukuri dari kenaikan Yesus ke surga. Dari ayat-ayat ini kita belajar yang pertama Bapak Ibu. Kenaikan Yesus ke surga itu adalah penggenapan rencana Allah. Amin. Penggenapan rencana Allah yang sempurna. Coba kita baca dari Lukas pasal 24 tadi di ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47. Dikatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perhatikan. Mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Amin. Ayat ini menunjukkan bahwa kenaikan Yesus ke surga tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak terjadi tanpa rencana, tidak terjadi tanpa makna. Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid, terutama kepada 2 orang ya, yang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Yesus juga menceritakan hal yang seperti itu, bahwa pelayanannya, bahwa kematiannya, bahwa kebangkitannya, dan juga termasuk kenaikannya ke surga itu adalah penggenapan dari janji-janji Allah yang telah tertulis baik dari kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bapak Ibu, dengan kata lain, kenaikan Yesus ke surga itu adalah bagian dari rencana Allah. Amin. Makanya sekalipun mungkin kita berpikir, alangkah lebih baiknya kalau Yesus tetap tinggal di bumi setelah kebangkitannya, maka akan lebih banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus naik ke surga untuk menggenapi rencana Allah yang sempurna itu. Untuk menggenapi kehendaknya. Dan inilah yang terjadi dengan kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kenaikan Kristus itu menggenapi nubuatan perjanjian lama. Coba kita baca Mazmur pasal 110 ayat yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan. Mazmur pasal 110 ayat yang pertama. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu, ayat ini adalah nubuat tentang Mesias yang akan ditinggikan, yang akan memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar Mesias. Ya. Yang kini dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga sebagai Raja yang berdaulat. Ini penggenapan dari Mazmur pasal 110 ayat 1. Jadi sekali lagi dia naik ke surga untuk menggenapi rencana Allah yang sempurna. Ini perlu kita pahami. Tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa rencana. Tidak. Kemudian coba lihat Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan. Dari langit seorang seperti anak manusia,
datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak Ibu, ayat-ayat ini bukan menggambarkan kedatangan Yesus Kristus ke bumi sebagai bayi yang dilahirkan di Bethlehem, tetapi ini berbicara mengenai bagaimana Yesus naik ke surga. Dia datang kepada yang lanjut usianya itu. Dia datang kepada Bapa di surga untuk menerima kuasa, untuk menerima kemuliaan. Itulah yang terjadi saat Yesus naik ke surga. Amin. Dia tidak sekedar naik Bapak Ibu, tetapi dia ditinggikan, dia dimuliakan. Dia diberikan kuasa atas segala sesuatu. Jadi sekali lagi, Yesus naik ke surga sebagai penggenapan dari rencana Allah. Ini bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Ini penting untuk kita pahami. Ini bukan rencana cadangan, tetapi ini adalah penggenapan dari rencana Allah yang sudah dinyatakan. Baik dalam kitab-kitab Musa, dalam kitab nabi-nabi, bahkan dalam kitab Mazmur, bahwa Mesias harus menderita, harus mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia harus naik ke surga untuk dimuliakan, untuk menerima kekuasaan dan kehormatan. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, berbicara tentang menggenapi rencana Allah, maka kenaikan Kristus ke surga itu menunjukkan bahwa karya keselamatan itu telah selesai. Amin. Karya keselamatan itu telah tuntas. Coba kita baca di Yohanes pasal 17 ya. Yohanes pasal 17 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus. Dia berkata seperti ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Itulah penyelamatan kita umat manusia. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin. Jadi kenaikannya ke surga adalah menunjukkan bahwa karya keselamatan itu sudah tuntas. Karya keselamatan itu sudah selesai. Ini menunjukkan bahwa misi Yesus di bumi sudah selesai. Dia tidak gagal, tetapi telah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Salib itu bukan akhir Bapak Ibu. Kebangkitan bukan puncak. Dan kenaikannya ke surga adalah pemuliaan. Dia dikembalikan pada kemuliaannya yang ada padanya sejak semula. Ingat, Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Amin. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan dia naik ke surga karena pekerjaannya selesai. Jadi keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Amin. Baptisan ini bukan langkah keselamatan, bukan. Baptisan adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan, menerima anugerah oleh iman. Dan bahwa baptisan itu adalah bagian dari ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kita mengucap syukur sebab hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kita menyadari betul, kita memahami betul bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, karya keselamatan bagi kita. Sehingga keselamatan kita pasti Bapak Ibu ya. Kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Bahwa semua yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Menyatakan bahwa karyanya sudah tuntas. Lalu apa maknanya bagi kita Bapak Ibu? Apa makna bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah penggenapan dari rencana Allah yang sempurna. Ini yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, dengan
mengetahui bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah penggenapan dari rencana Allah, maka kita tahu iman kita tidak dibangun di atas dasar kebohongan. Iman kita tidak dibangun di atas dasar dongeng, tetapi iman kita dibangun di atas dasar nubuat dan penggenapannya. Amin. Ini iman yang teguh, ini iman yang kokoh. Banyak orang yang menuduh kekristenan itu percaya kepada kebohongan yang diciptakan oleh para rasul. Banyak orang yang mengatakan bahwa para rasul sedang menciptakan keyakinannya mereka sendiri, bahwa fakta kebangkitan itu tidak benar-benar nyata. Itu hanyalah halusinasi, itu hanyalah keyakinan yang dibuat oleh para rasul. Tidak, Bapak Ibu. Iman kita tidak dibangun di atas dasar dongeng, tetapi dibangun di atas dasar nubuat dan penggenapannya yang dahsyat dan luar biasa. Coba lihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Amin. Mari kita teguh dalam iman kita. Bapak Ibu jangan goyah. Kalau kita mendengar tuduhan-tuduhan palsu, kalau kita mendengar hinaan, ejekan yang mengatakan bahwa kebangkitan itu adalah fiksi, adalah dongeng, adalah cerita buatan manusia. Tidak, itu fakta. Dia naik ke surga untuk menggenapkan rencana Allah sehingga iman kita dibangun di atas dasar nubuat dan penggenapannya. Kalau kita sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus, ya kita percaya kepada satu pribadi yang telah menggenapi janji-janji Tuhan, yang telah menggenapi nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. Hal yang berikutnya Bapak Ibu, kita hidup dalam kepastian bahwa Allah itu sanggup menggenapi rencananya atas kehidupan kita. Amin. Kalau Yesus sudah menggenapi rencana Allah, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, tepat sesuai dengan yang direncanakan oleh Allah, maka kita percaya juga bahwa Yesus sanggup menggenapkan rencananya atas kehidupan kita. Amin. Seperti Yesus ditinggikan, dimuliakan, Dia naik ke surga. Demikian juga kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Iman kita adalah iman yang teguh berdasarkan kuasa Allah, kuasa Yesus dalam menggenapi rencananya. Kita yakin dan percaya kita akan dimuliakan, ditinggikan sesuai dengan yang dijanjikannya kepada kita. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, maka kamu akan ditinggikannya tepat pada waktunya. Amin. Makanya saudara jangan ragu mengikut Yesus. Jangan ragu melayani Dia. Mari kita setia dengan sungguh-sungguh, karena apa yang dijanjikannya pasti akan digenapinya. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa, telah dibuktikan dari karyanya, kematian, ya kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dengan memandang kepada karya itu, kita dapat meyakini, kita dapat tahu bahwa Dia berkuasa menggenapkan janjinya atas hidup kita. Yang berikutnya, apa yang penting bagi kita? Firman Tuhan itu harus menjadi pusat dari iman kita, pusat dari pengharapan kita, pusat dari pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Lihat, Yesus menggenapi setiap firman Allah yang dinyatakan kepada Musa, yang dinyatakan kepada para nabi, yang ditulis di kitab Mazmur. Yesus menggenapi semuanya itu. Dan kita percaya bahwa Alkitab yang kita pegang, ada 2 buku dalam Alkitab kita. 1 buku perjanjian lama, 1 buku perjanjian baru. Ada 66 kitab di dalamnya. Ya, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Semuanya itu firman Allah. Amin.
Semuanya iya dan amin, itu kebenaran, itu akan digenapi oleh Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang sehat, kita harus menjadikan firman Allah menjadi pusat kehidupan kita, pusat iman kita, pusat pengharapan kita, pusat pelayanan kita. Kita harus mencintai firman Tuhan, amin. Kita harus rajin membacanya, merenungkannya, melakukannya. Kita harus mencintai pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan pasti akan digenapi. Firman-Nya adalah kebenaran. Amin. Dan Allah pasti akan menggenapinya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Kenaikan Yesus itu menunjukkan kemuliaannya sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Coba kita baca di dalam Efesus 1 ayat 20 dan 23. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 23. Perhatikan firman Tuhan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenaikannya ke surga itu menunjukkan kemuliaannya sebagai Tuhan dan Raja. Setelah dia menyelesaikan tugasnya di bumi, dia telah melayani, dia telah mengajar, dia telah melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati. Dia juga telah menderita, memikul dosa-dosa kita, mati di kayu salib. Dia telah bangkit dan dia tidak kembali ke tempat yang lebih rendah, tetapi dia ditinggikan, dia naik ke surga di tempat yang tertinggi. Perhatikan. Dia duduk di sebelah kanannya di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yang dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu, segala sesuatu diletakkan di kaki Yesus. Amin. Ini menunjukkan kemuliaannya sebagai Tuhan dan Raja. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Sekali lagi saya mau katakan, dia tidak hanya naik ke surga. Dia tidak hanya pergi ke surga, tetapi dia dimuliakan, dia ditinggikan. Ya, dikaruniakan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu, Yesus itu naik ke surga untuk memerintah. Ya, duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah simbol dari otoritas yang tertinggi. Ya, kita memahami di dunia ini, wah orang ini adalah tangan kanan kan begitu ya. Tangan kanan itu menunjukkan otoritas yang tertinggi. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, itu simbol dari otoritas tertinggi. Yesus sekarang di surga, dia memerintah atas alam semesta. Dia memerintah atas seluruh ciptaan, termasuk jemaat. Dia memerintah saudara dan saya. Dia memerintah atas sejarah dunia ini. Dia memerintah atas kehidupan pribadi kita. Ibrani 1 ayat 3 juga menyatakan, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi Bapak Ibu. Itu terjadi setelah dia menyelesaikan karya penebusan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, ternyata salib itu bukan kekalahan. Amin. Melainkan jalan menuju tahta kemuliaan. Jalan menuju pemerintahannya sebagai raja di atas segala raja. Itu sebabnya kalau kita mau juga dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, mari kita menempuh jalan salib. Amin.
Itu jalan menuju kepada kemuliaan. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan dia harus mengikut aku. Ingat, Yesus ditolak memang, tetapi dia tidak akan ditolak untuk selama-lamanya. Segala makhluk akan tunduk di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kenaikannya ke surga adalah untuk memerintah atas semua ciptaan. Nah kemudian kenaikan Yesus ke surga adalah deklarasi kuasanya sebagai raja atas gereja, sebagai raja atas dunia. Tadi kita sudah membaca, Yesus tidak hanya menjadi raja yang berdaulat atas malaikat atau atas dunia roh, tetapi juga dia memerintah sebagai raja atas seluruh pemerintahan yang ada di alam semesta ini. Seluruh pemerintahan manusia, baik politik, ekonomi, budaya, itu ada di dalam kekuasaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Makanya tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di dunia ini hari-hari ini. Sebab Yesuslah yang memegang kendali. Amin. Dia yang mengontrol, dia raja atas pemerintah, dia yang mengangkat pemerintah, dia yang menurunkannya juga. Dia yang mengatur ekonomi dunia. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa kontrol Tuhan, tanpa kendali Tuhan, apapun itu. Tidak ada yang terjadi di luar kekuasaan Tuhan dan Allah kita Yesus Kristus. Tidak ada Bapak Ibu. Sekalipun dunia menolak dia hari-hari ini, semua akan tetap tunduk di hadapannya. Amin. Semua akan sujud berlutut di hadapan hadiratnya. Tidak ada yang bisa bertahan melawan Yesus. Mungkin saat ini orang masih merasa memiliki kekuatan, memiliki kemampuan menghina Yesus, mengejek Yesus, tidak mau setia kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya lihat di dalam kitab Kolose dikatakan bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Semua lutut akan bertelut. Maaf, di Filipi pasal 2 maksud saya. Coba kita lihat, kita baca saja. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Coba kita baca ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi setiap pemerintahan, termasuk pemerintahan manusia, ada di bawah kekuasaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus. Bahkan setiap aspek hidup kita itu ada di bawah kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak hanya berkuasa saat-saat ibadah di gereja seperti sekarang ini, tetapi dia juga berkuasa atas pekerjaan kita. Amin. Dia berkuasa atas keluarga kita, atas rumah tangga kita. Bahkan dia berkuasa atas pergumulan pribadi kita. Ingat 1 Korintus 13 mengatakan apa? Kita tidak akan dibiarkan dicobai melebihi kekuatan kita. Dan tatkala kita dicobai, Allah itu memberikan jalan keluar sehingga kita bisa dapat menanggungnya. Amin Bapak Ibu. Mari, lalu apa maknanya bagi kita? Jangan hidup seperti anak yatim rohani. Sepertinya kita ini tidak punya orang tua ya, tidak punya bapa, tidak punya Tuhan. Kita merasa lemah, merasa tak berdaya. Ya tidak jarang banyak orang Kristen itu yang lupa bahwa Kristus itu raja di atas segala raja. Bahwa dia sedang memerintah atas segala sesuatu. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia peduli dan terlibat dalam kehidupan kita. Amin. Ingat Bapak Ibu, kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Dan dia adalah raja yang berdaulat. Makanya kita bisa berkata bersama-sama dengan Paulus, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga sesungguhnya tidak boleh ada lagi kekhawatiran bagi kita yang percaya kepada Yesus. Tidak boleh ada kebimbangan, sebab Yesus yang kita sembah, yang kita puja adalah Allah yang berdaulat. Dia raja di atas segala raja. Amin. Dan berikutnya, tundukkan hidup saudara di bawah otoritas Kristus. Jangan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat saudara saja, tapi terima Dia sebagai Tuhan, Raja bagi hidup kita. Amin. Kalau Dia Raja bagi hidup kita, Dia layak menerima penyembahan kita, hormat kita, ketaatan kita, pelayanan kita. Makanya tundukkan seluruh hidup kita di bawah otoritas Allah. Hidup sejati adalah hidup yang tunduk di bawah otoritas Yesus Kristus. Jangan kita hidup menurut pikiran kita sendiri, maunya kita sendiri. Seringkali kita berbantah-bantah dengan Yesus, ya. Seringkali kita tidak taat, seringkali kita meragukan Dia, seringkali kita bimbang akan kuasanya. Jangan Bapak Ibu, tundukkan hidup kita di bawah otoritas Kristus. Amin. Karena Dia Raja yang berdaulat, Dia sanggup menolong kita. Dan yang berikutnya, mari kita membangun gereja Tuhan di tempat ini. Sebagai gereja yang sungguh-sungguh memuliakan Yesus, memuja Yesus, mengagungkan Yesus, memberitakan Yesus. Bapak Ibu, fokus gereja itu bukan mau menjadi populer. Fokus gereja bukan mau menjadi terkenal, bukan. Tetapi fokus gereja adalah hidup untuk memuliakan Yesus. Fokus gereja adalah hidup untuk melayani Yesus. Fokus gereja adalah hidup untuk mentaati Yesus. Fokus gereja adalah hidup untuk memberitakan Yesus. Ya, jangan kita berpikir gimana ya supaya gerejaku populer, supaya gerejaku terkenal, supaya gerejaku boleh dikagumi oleh banyak orang. Bapak Ibu, mari kita menjadi gereja yang tunduk taat kepada Yesus Sang Raja di atas segala raja itu. Itu panggilan kita. Saya juga tidak ingin menjadi pendeta yang populer, pendeta yang terkenal. Mungkin ada orang berpikir pendeta yang hebat, tetapi saya ingin menjadi pendeta yang tunduk pada otoritas Kristus, pendeta yang melayani Kristus, pendeta yang memberitakan Injil Yesus Kristus, pendeta yang memuliakan Yesus. Amin. Mari jadi jemaat yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, gereja bukanlah panggung untuk kita mendapatkan tepuk tangan dari dunia, bukan. Tetapi gereja adalah tempat kita melayani dan memuja Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Hal yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Kenaikan Yesus ke surga itu membuka jalan bagi pelayanan Roh Kudus dan misi gereja. Ya, coba kita baca Kisah Rasul 1. Ya, mulai ayat yang keempat. Kisah Rasul 1. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga tidak meninggalkan para murid sendirian tanpa kehadirannya. Justru dengan kenaikannya ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus memberikan kuasa kepada mereka, kuasa untuk bersaksi. Inilah yang saya maksud bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah jalan bagi pelayanan Roh Kudus dan jalan bagi pelayanan kita
orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kenaikan Kristus ke surga itu satu-satunya syarat turunnya Roh Kudus. Amin. Amin. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tidak berarti bahwa Roh Kudus itu bertentangan dengan Yesus, enggak mau ketemuan. Enggak, Bapak Ibu ya. Ini berbicara mengenai kronologi ilahi. Jadi Yesus disalibkan, menebus dosa-dosa kita, Yesus dibangkitkan, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi gerejanya. Dengan kenaikannya Bapak Ibu, Yesus itu menjadi pengantara, menjadi pembela kita, menjadi penguasa atas alam semesta. Dan dalam posisi yang seperti itu, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada gereja. Telah digenapi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Di mana 120 orang murid penuh dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Inilah yang kita pahami dari kenaikan Yesus ke surga. Kemudian Roh Kudus itu adalah perlengkapan utama bagi misi gereja. Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa itu dunamis. Itu adalah kesanggupan untuk melakukan pekerjaan Allah. Kesanggupan untuk melakukan misi Allah. Apa misinya? Menjadi saksi. Saksi itu dalam bahasa Yunaninya dari kata martus Bapak Ibu. Kata martus itu adalah akar kata dari kata martir. Jadi saksi itu martir. Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi hidup untuk Injil. Martir itu juga mati demi kebenaran Injil. Amin. Siap memberitakan Injil? Amin. Tidak hanya memberitakan ya, kita harus hidup untuk Injil. Hidup melakukan kebenaran Injil. Siap hidup untuk Injil? Dan yang ketiga, mati untuk Injil. Siap mati untuk firman Tuhan? Oh cuma pelayan ini aja, hanya pelayan perjamuan. Siap mati menjadi martir untuk kemuliaan Yesus? Amin. Itu saksi. Saksi itu tidak hanya memberitakan, saksi itu hidup. Hidup atas dasar yang diberitakannya. Saksi itu bahkan rela mati untuk kebenaran yang diberitakannya. Mari Bapak Ibu, mungkin kita tidak akan mengalami kematian seperti yang dihadapi oleh para martir termasuk para rasul. Tetapi sadarilah kalau Roh Kudus telah kita terima saat keselamatan kita. Roh Kudus memberikan kita kuasa dunamis sehingga kita menjadi saksi orang-orang yang suka memberitakan kebenaran firman, yang suka memberitakan Injil. Kita hidup atas dasar kebenaran Injil dan kita pun mau mati demi kebenaran Injil. Dan wilayah kesaksian kita adalah mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari keluarga kita, gereja kita, lingkungan di sekitar kita, dan dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu, kita menjadi saksi. Sekali lagi memberitakan Injil. Hidup, menghidupi Injil itu. Dan kita rela mati demi kebenaran Injil. Ingat, tanpa Roh Kudus, gereja hanya menjadi komunitas sosial. Tidak ada kuasanya sama sekali. Tetapi dengan Roh Kudus, kita menjadi tubuh Kristus, menjadi gereja yang melayani dengan kuasa. Amin. Gereja yang melayani dengan penyertaan Roh Kudus. Ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, ini yang benar-benar terakhir. Kenaikan Kristus itu menegaskan bahwa pelayanan kita tidak mungkin berhasil tanpa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kita enggak akan berhasil tanpa kuasa Roh Kudus. Ini pelayanan yang sangat penting. Bapak Ibu lihat ya, Yesus itu tidak
memperlengkapi para murid dengan strategi organisasi. Penginjilan tidak berhasil karena strategi organisasi, tidak. Yesus tidak meninggalkan metode, makanya metode penginjilan itu nomor sekian Bapak Ibu. Memang penting metode, tapi itu nomor sekian, karena Yesus tidak mengajarkan metode. Kemudian, Yesus juga tidak menyerahkan pelayanan dengan kekuatan kita sendiri manusia, tidak. Tetapi dia memberikan Roh Kudus kepada kita, amin. Itu kuncinya, dia memberikan kuasa. Mungkin kita tidak punya organisasi yang sehebat yang dipikirkan oleh banyak orang. Kita enggak punya metode-metode yang hebat. Mungkin ada metode 10 langkah memenangkan jiwa, atau 1 langkah memenangkan jiwa, atau enggak tahu metode apa. Mungkin memang kita tidak punya kekuatan daya yang memampukan kita untuk menjadi saksi, mungkin seperti itu. Tetapi ingat, kita punya Roh Kudus. Kita punya kuasa, kita punya dunamis Bapak Ibu. Mari sadari kehadiran dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Makanya semua harus hadir di doa 10 hari. Oh, enggak ada amin iblas. Pemain musik juga enggak amin. Bukan untuk belajar metode penginjilan. Sekalipun nanti satu waktu kita akan belajar tentang itu. Tetapi yang pertama-tama, untuk kita menyadari dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kita boleh punya metode yang hebat, tapi tanpa Roh Kudus kita enggak akan berhasil. Lalu apa pentingnya bagi kita? Pelayanan tanpa Roh Kudus itu hanya akan menghasilkan kelelahan semata-mata. Kita enggak akan kuat Bapak Ibu. Tidak akan sanggup mengubahkan hidup manusia. Mari kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita tidak boleh menunda pelayanan kita. Tidak boleh menunda misi gereja. Dunia ini membutuhkan saksi-saksi yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu lihat, para rasul setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka pergi memberitakan Injil. Ya, kita tidak melihat mereka diajar dulu tentang metode, diajar dulu tentang prinsip-prinsip, tapi mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka punya keberanian, mereka punya kebenaran, mereka memberitakan Injil, mereka memiliki kuasa, mereka hidup di dalam kebenaran Injil, dan mereka rela mati untuk Injil, sehingga ada banyak jiwa-jiwa dijangka untuk kemuliaan Tuhan. Dari 120 orang, bertambah 3.000 orang, bertambah 5.000 orang, bertambah 2.000 orang, dan sampai sekarang, banyak jiwa dimenangkan karena orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang menerima dunamis untuk menjadi saksi. Mari Bapak Ibu, kita periksa semangat pelayanan kita. Apakah pelayanan kita didorong dan mengalir dari kuasa Roh Kudus, ataukah hanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.